Jadi kayak gini, apakah ada perceraian yang dimaklumi? Nggak bisa mengampuni dan udah nggak ada iman, nggak punya pengharapan bahwa ini akan bisa berhasil. Jadi dia pilih untuk dibangun. Oke, thank you. Akhirnya kesampaian juga ngobrol sama Ko Budi dan Cihong. Ini pembicaraan yang udah apa namanya? Mungkin naksum yang lebih susah ngundangnya daripada menteri. Saya udah, apa ya? Aku udah ngundang lebih dari setahun yang lalu. Waduh, gak bisa-bisa. Menteri lebih gampang diundang. Nah, tapi kenapa aku excited banget ngobrol sama Ko Budi sama Cihong? Soalnya Ko Budi sama Cihong ini, apa ya, kita they change my life lah. Mereka adalah mentor gitu ya, mentorku dan juga mentor istri gitu. Dan dari dulu tuh kepengen banget supaya Ko Budi sama Ciong masuk ke podcast Overpool. Soalnya menurutku apa yang kita bicarakan di sini ada kemungkinan bisa impact banyak orang, bakal membantu kehidupan banyak orang gitu. Seperti gimana mereka mengubah kehidupanku gitu ya. Makanya kita excited banget dan akhirnya ditodong sama orang gereja Ko Budi datang sini langsung datang. Soalnya menurutku gini sih, kayak kan kalau misalnya kita di sekolah kita sering diajarin tentang matematika, sains, cari duit, bisnis, kita diajarin. Tapi nggak ada yang ngajarin peran suami apa. Nggak ada yang ngajarin kalau misalnya berantem cara resolve dengan baik kayak gimana. Nggak ada yang ngajarin gimana caranya menjadi ayah atau ibu yang baik gitu. Nah makanya pengen ada conversation ini supaya membantu banyak orang. Soalnya belakangan ini ada yang aku observe, ada banyak banget case-case penceraian yang gimana-mana lah. Dan ini udah selalu dari dulu, bukan cuma sekarang doang, tapi selalu konsisten ada, mau itu orang terkenal, selebriti, orang kaya, atau orang yang biasa aja. Itu sering terjadi termasuk di my own circle, orang sendiri gitu. Makanya pengen langsung aja kita bahas pertanyaannya, yaitu adalah, menurut Ko Budi, apakah perceraian itu sesering seperti apa yang digambarkan Tuhan ini? Sebelum saya jawab, saya juga mau bilang senang banget bisa diajak podcast bareng sama Leon. Ini sebuah kehormatan juga buat kita ya. Kita bukannya nggak mau diajak podcast, kita juga kalau takutnya kalau diajak podcast sama Leon nanti merusak subscribernya dia. Jadi mendingan nggak usah gitu ya. Tapi hari ini kita bisa sampaikan ya, kita bisa ngobrol bareng di sini juga ya Leon ya. So kalau tentang perceraian memang luar biasa ya angkanya ini. Saya juga pertama kali waktu tahu angkanya itu kaget gitu. Ya, tahun 2022 itu menurut Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia itu dalam satu tahun 500.000 lebih. Jadi, waktu itu saya hitung sebenarnya 1 menit satu perceraian. Nah, itu yang terdaftar ya di BPS. Nah, kebayang dong, berapa banyak yang sebenarnya sudah bercerai dan tidak mendaftarkan diri. Kebayang dong, banyak juga yang mungkin masih satu rumah tapi juga udah sebenarnya bercerai juga. Jadi betul ya, ini angkanya saya luar biasa. Kira-kira penyebab utamanya itu apa? Mungkin kita boleh bahas faktor beberapa gitu tahu. Iya, aku juga coba cek ya badan statistik gitu ya. Ternyata ada 2 yang tertinggi yang mengakibatkan orang bercerai. Yang pertama adalah perselisihan yang enggak ada ujungnya, terus menerus, capek, akhirnya orang mau give up, ya orang mau menyerah. Satu lagi keuangan. Nah, itu 2 yang paling utama yang membuat orang akhirnya bercerai. Menurut statistik. Iya. Oke, paling kita bahas 2 itu dulu ya. Pertama adalah perselisihan, kedua adalah tentang ekonomi, tentang uang lah, pokoknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bahas satu persatu, mungkin kalau misalnya kita ngomongin perselisihan, mungkin juga tidak pernah ada definisinya apa sih peran seorang suami atau peran seorang istri. Nah, dari Ko Budi atau dari Ciong, kira-kira apa sih kayak peran suami atau istri yang benar? Ya, sebenarnya perselisihan itu muncul ya karena tadi orang nggak mengerti ya, seperti kamu ngomong tentang peran dari suami dan istri. Padahal sebenarnya waktu Tuhan ciptakan kita suami dan istri, perannya itu jelas banget. Nah, begitu orang tidak memandang perannya dengan baik, itu yang membuat akhirnya banyak perselisihan itu muncul. Bahkan perselisihan itu tidak bisa selesai. Nah, kalau ditanya sekarang peran suami apa, kalau saya baca firman Tuhan dari buku Efesus pasal 5, ya, dari 1 Timotius pasal 3, sangat jelas sekali. Kalau boleh dikasih 2
dua kategori besar ya peran daripada suami itu. Yang pertama adalah suami itu seorang pemimpin, ya pemimpin secara rohani ataupun pemimpin dalam kehidupan. Ya, kedua adalah suami itu harusnya menjadi seorang kekasih ya untuk istrinya. Ya, itu yang dia harus lakukan dengan baik dan juga membantu ya untuk mereka bisa melewati setiap tantangan dan perekonomian. Ya kalau untuk istri sih ya, dua juga sebenarnya Pak utama ya. Satu adalah menurut firman Tuhan penolong, ya penolong bukan penolong. Jadi yang kedua adalah kekasih juga. Ya. Nah memang peran itu sebagai penolong, ya kadang-kadang orang juga sebagai wanita ya biasanya tuh berasa aku penolong. Jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya helper, jadi kayak pembantu gitu ya. Ini aku jadi perannya pembantu, makanya akhirnya banyak wanita yang kayak nggak suka peran itu. Ya apalagi di zaman sekarang ini ya, di mana wanita ya banyak wanita sekarang ini baru pendidikan tinggi, Ya. bahkan lebih dari pasangannya, Ya. ya banyak bisa punya penghasilan yang bahkan bisa kadang-kadang lebih dari pasangan juga suami ya. Jadi itu yang membuat susah jadi yang melakukan perannya itu sebagai penolong. Ya. Ya, nah itu yang menarik misalnya kita tadi, kalau misalnya ada yang dengar, wah pemimpin gitu kan, apalagi wife of submit ke husband gitu kan. Nah itu kan bisa jadi, itu kayak gimana gitu contoh realnya, misalnya kayak gini, contoh kan kalau misalnya namanya dalam kita lagi komunikasi di rumah, kita lagi seringkali ada perbedaan pendapat. Ya. Misalnya kita pengen investasi di mana, misalnya kalau misalnya aku pengen investasi di saham, Ya. gitu. So isi misalnya nggak setuju gitu misalnya. Nah tapi kan aku yang mimpin, aku yang cari duitnya gitu loh, misalnya gitu ya. Sebenarnya kisah. Tapi asumsi. Oh nggak ada Asumsi misalnya aku doang yang duit asumsi gitu ya. Nah, bolehkah aku kan aku yang mimpin, nanti bikin keputusan sendiri dong. Ya. Pemimpin itu bukan berarti kita otoriter ya. Berarti kita yang memutuskan segala sesuatunya tanpa diskusi dengan pasangan kita. Tuhan taruh kita berdua itu sebenarnya ada tujuannya ya sebagai satu tim. Ya, dengan kita ada istri kita sebagai penolong kita, walaupun tadi ya mungkin source of income-nya dari saya sebagai suami atau mungkin saya yang lebih berpengalaman, berpengetahuan dalam investasi, tetapi dengan kita berdiskusi itu membantu kita juga membuat keputusan yang lebih benar, yang lebih berhikmat juga, jadinya nggak sembarangan membuat sebuah keputusan. Pemimpin itu bukan tentang menjadi otoriter, tapi betul-betul mungkin karena kasih. Pemimpin juga untuk lebih baik, ya. Jadi itu yang kita harus embrace, role itu seperti itu. Kalau misalnya aku biasanya minta orang skill foto, tapi kalau misalnya kopi sama Ciong, boleh nggak sih cerita ke kondisi masing-masing? Kalau misalnya dulu kayak gimana? Kalau misalnya, apakah dari awal langsung lancar gitu kan? Ngobrol sama Ciong mengenai komunikasi dan tentang uang kayak gini atau gimana? Wah enggak banget ya. Ya, aku ingat banget ya waktu awal-awal kita menikah, kita ini kan di konseling pranikah ya. Dan kita bersyukur ya karena di konseling pranikah inilah sebenarnya kita jadi berkali tahu perannya. Ya sebelumnya nggak ngerti perang gitu ya, nggak ngajarin sampai kita konseling, kita diperlengkapi. Nah, ingat banget waktu diperlengkapi, ya, Song, ingat kamu perannya adalah penolong, ya. Itu dan penolong itu belajar untuk patuh sama pimpinan suami. Nah, aku protes, ya, aku nggak protes suara, aku protes dalam hati, gitu. Gimana patuh, friend? Ya, kalau ke Tuhan gampang gitu ya, semua perfect. Tapi kalau ke suami punya kelemahan, nanti dia bisa buat kesalahan juga, gimana aku harus patuh gitu. Nah ternyata patuh itu bukan berarti kita nggak ada suara, bukan berarti kita ikut secara buta, kita ikut aja semuanya keputusan suami. Tapi kita kayak partner yang bisa memberikan nilai tambahan bahkan ke suami, sehingga suami bisa ambil keputusannya lebih baik. Ya saya sering bilang ya, ingat ya posisi kita ini sebenarnya di mata Tuhan itu sama, ya. Tapi fungsi kita yang berbeda. Dia memimpin, kita menolong. Tapi posisi sama, makanya kita disebutnya tulang rusuk, bukan tulang belakang ya. Kalau tulang belakang ikut aja ya. Kalau tulang rusuk samping nih, sama ya kita ya. Tapi kita bisa bersuara, kita bisa membantu, menambahkan nilai supaya dia mengambil keputusan terbaik. Yes. Sebenarnya kekuatan dan kelemahan kita, kekuatan kita sebenarnya berbeda gitu loh ya. Kayak saya contoh tadi dalam hal keuangan itu kan, kita berdua dengan latar belakang yang berbeda ini, kita punya
cara lihat uang yang berbeda juga, ya kan? Jadi menariknya dengan kekuatannya Hong Kong itu membantu saya juga lebih bijak dalam saya mengatur keuangan keluarga, ya. Padahal sebenarnya kalau latar belakang saya melihat uang itu kita kalau ada kita pakai, kita nikmati, kita make the most out of it. Tapi kalau untuk dong kita harus pikirkan masa depan. Nah itu sebenarnya kan dua cara pandang yang berbeda aja. Tapi dengan dia kasih pandang itu membuat saya berpikir, iya ya, kita harus memikirkan masa depan, dan masa saat ini doang. Contohnya kayak apa maksudnya? Kayak dulu ya, lucu banget gitu ya. Jadi kita karena ekstrim perbedaannya. Jadi dulu aku selalu lihat Budi itu adalah boros ya, nggak mikirkan masa depan. Ya, Budi lihat aku pelit, dikit-dikit semua yang nggak boleh dipakai gitu ya, nggak boleh di-spam gitu, semua tabung, capek gitu. Nah, sebenarnya karena kita juga berumur keluarga yang berbeda, nilainya beda. Iya. Keluarga aku ini keluarga backgroundnya keluarga Chinese ya, jadi ingat banget ya dulu kalau mama itu segala sesuatunya itu ditabung ya. Jadi kayak misalnya kalau Chinese New Year tuh kalau di Indonesia kita itu kan kita punya angpau ya. Iya. Jadi angpaunya itu tidak dipakai, disetor ke mama sebagai bank keluarga gitu ya, catet itu dikasih bunga gitu ya. Nah itu baru dipakai, baru dikasih waktu kamu Budi, enak gak nih? Ya, makanya saya banyak sekali menikah dengan dia. Terus sedangkan Budi beda ya. Waktu Ya. kalau Chinese New Year itu uang angpau itu dia pegang dan itulah kesempatan dia dengan semua sepupunya rame-rame habiskan ya, maksudnya enjoy selama itu kan uang mereka ya, kata mereka yang dapat ya, seperti itu. Nah itu beda banget. Terus implikasinya kan dengan background itu emang contoh yang konkretnya waktu dulu ngobrol sama Ciao, mungkin di awal-awal marriage kali itu gimana? Ya, jadi kalau di awal marriage itu kita sering berantem gara-gara bagaimana kita mengatur keuangan kita. Contoh misalnya saya mungkin juga karena pengalaman hidup saya ditinggal papa saya dari kecil, ya papa saya udah meninggal masih usia 46 dia, saya waktu itu masih umur 13 tahun. Jadi saya punya banyak pengalaman dengan dia itu hanya pada saat liburan sekolah. Ya, karena dia sibuk kerja Senin sampai Minggu. Ya, dan non-stop. Jadi Senin sampai Minggu. Yes, jadi dia buka toko. Jadi pada saat dia hanya waktu lebaran atau libur sekolah itu dia bisa libur. Ya, dan itulah saat dimana kita akan pergi holiday as a family. Nah, karena dia cuma punya waktu yang sulit yang bersingkat. Kadang-kadang saya berpikir juga, bahwa berapa lama saya akan hidup? Ya kan? Saya pengen ada momen-momen yang saya bisa kumpul dengan anak-anak saya. Jadi, kalau saya ada uang, saya akan pikir bagaimana bisa create these good memories. Ya, tanpa memikirkan juga tentang masa depan anak saya bagaimana. Nanti uang sekolahnya gimana, uang kuliahnya gimana. Yang penting create good memories dulu. Kenapa? Karena belum tentu. Ya, nanti ke depannya saya masih ada momen bersama dengan mereka. Itu ketakutan saya. Jadi itu drive membuat saya menggunakan uang sesuai dengan cara saya melihatnya seperti itu. Nah, terus softnya kayak gimana? Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin background, itu kan dua background ya, dua-duanya masuk akal. Masa ada alasannya kenapa Cihong pengennya itu nabung, ada alasannya kenapa Budi kalau misalnya lagi ada lebih, lagi liburan, pengennya spend, gitu kan. Nah, terus kayak gimana kalau gitu? Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya dulunya udah secara prinsip, saya mau nabung. Kalau misalnya ini secara prinsip, kita harus bikin memori, gimana? Ya. Ya sebenarnya nanti topik kedua itu kita membahas banyak tentang keuangan ya. Salah satunya kita belajar dengan prinsip yang sama. Jadi bukan melihat perbedaan kita yang begitu ekstrim, tapi kita melihat gimana untuk satukan perbedaan yang sangat ekstrim ini untuk ke tengah. Ya. Sehingga akhirnya kita bisa saling melengkapi. Ada poin bagusnya yang itu yaitu ya kalau memang ada kita nggak sampai ngutang, it's okay lo enjoy. Yang penting kita perlu buat budget. Ya, poin saya ya yang sebelumnya dilihatnya mungkin aku lihat nih semua saving. Nah dia bisa lihat bahwa ada bagusnya untuk pikir jangka panjang. Makanya budgeting salah satu yang membantu kita berdua. Jadi mindset untuk nggak melihat satu sama lain itu kayak jelek, itu harus dibuang dulu, jadi ya mindset itu. Setelah itu kita belajar untuk
Ya, pokoknya prinsip yang sama dan we have the goal. Kalau misalnya kita ngomongin cara komunikasi biasanya ya kan, kan aku rasa banyak suami istri kalau misalnya kita ngomongin masalah pertengkaran itu biasanya tambah gede, tapi kalau misalnya kita lihat root cause-nya, mungkin kita lihatnya sepele sebenarnya. Nah kan kalau misalnya Ciong sama Kopi, kalau misalnya kayak gini, mungkin kalau misalnya orang lain lihat, apalagi kalau misalnya selesai, sepele lah kayak gitu. Nah tapi saat itu communication isinya itu seperti apa? Atau biasanya yang terjadi sama orang lain itu bisa seperti apa gitu? Ya. Jadi sebenarnya dalam kita berkomunikasi itu, terutama dalam topik-topik yang sulit ya, buat orang-orang topik keuangan itu banyak pasangan ya. Topik keuangan itu sesuatu topik yang sulit bicarakan sebenarnya. Ya, salah satunya topik yang sulit. Buat kita dulu topik yang sulit karena setiap kali kita bicara selalu konflik. Betul seperti yang udah tadi. Nah sebenarnya apa yang membantu kita adalah kita belajar untuk tidak lari dari konflik, tapi kita belajar untuk berani membicarakan topik-topik yang sulit dan masuk topik keuangan. Tapi ada caranya. Contoh misalnya kita bicarakannya pada momen yang tepat. Ya, kita bicaranya pada saat kondisi emosi kita juga tepat. Ya, kita juga menggunakan kata-kata yang tepat. Ya, kita juga punya attitude yang tepat. Yaitu contoh kita nggak cari siapa benar siapa salah, tapi kita coba cari solusinya apa. Nah, ketika kita berdua mengalami dead end atau buntu, ya kita itu bersyukur punya teman-teman yang bisa membantu kita. Ada pasangan-pasangan yang kita respect, kita look up ya, kita bisa belajar dari mereka untuk membantu kita, konseling kita sehingga kita dapatkan titik tengah lagi. Itu membantu kita pada saat itu. Ini kan sebenarnya pertengkaran kecil-kecil yang setiap hari sering itu yang buat kita capek ya. Mungkin hal yang kita berantemin bukan besar ya. Nanti keuangan kalau bagi kita sesuatu yang sensitif. Ya. Tapi nggak ada, awal kita menikah bukan cuma keuangan yang sulit, tapi ada juga yang kecil-kecil banget. Kayak contoh ya, misalnya handuk ditaruh di ranjang ya, aku paling nggak suka gitu ya, aku merasa jorok gitu ya. Bagi dia, nah biasa, handuk boleh di lantai, boleh ranjang, boleh di lemari, boleh di mana-mana gitu ya. Jadi nah, itu odol nggak ditutup gitu ya. Nah, sampai hari ini pun kita udah menikah 28 tahun. Masih gitu tuh. Odol itu udah ditutup, tapi nggak di tempatnya. Udah kemajuan. Ada tempatnya ya. Tapi jadi dia pakai langsung taruh sini aja gitu ya. Saya harus taruh ini tempatnya tiap kali gitu ya. Tapi itu kan hal kecil yang dulu kita berantemin tiap hari sampai capek kedua ini. Ya. Ya. Jadi karena numpuk dan karena tiap kali kita nganterin juga bagaimana untuk beresin, itu jadi bubuk dan tinggal dua tuh meledaknya seakan-akan itu besar banget problemnya. Sebenarnya adalah itu kumpulan kecil tapi sering banget dan sehat dan memonika caranya. Nah kan biasanya juga orang mungkin udah merasa males juga kalau misalnya ini datang ya di suami datang lagi, tidaklah ini aja gitu kan. Nah tadi salah satu hal yang komunikasi sama Ciro bilang adalah counseling. Ya. Kan kalau misalnya anggapan banyak orang counseling itu sesuatu hal yang tabu gitu. Ya, gue married ya gue selesai sendirilah berdua gitu. Ngapain nanya orang gitu kan. Kayak Leon itu Leon nggak pernah nanya siapa. Iya. Luar biasa, luar biasa. Dulu bertahun-tahun ya mereka. Kamu terus diganggu. Bertahun-tahun tiba-tiba mereka habis itu udah minta bantuan, minta waktu, dimasakin gitu kan. Disiapin apa. Habis itu inget tuh dulu waktu udah married akhirnya ini kan apa namanya murid sukses gitu kan. Karena Allah dengan married gitu kan. Udah mau married seneng nih sama istri nih, wah Kobri Ciong sangat berjasa, kita pengen beliin iPad, Kobri Ciong kita pengen kasih iPad kayak gini-gini, ditolak, dia bilang gak usah, ini kasih orang lain lah, itu mungkin udah lupa apa ya, nanya counseling jadi counseling gitu, ya kan kayak memang gak pernah gitu kan kayak apa tanggapan Ciong sama Kobri tentang counseling, kenapa counseling dibutuhkan? Saya mah pribadi merasa konseling itu satu hal yang tidak ada di dalam sekolah. Kita berdua bisa menikmati pernikahan kita di tahun ke-28 ini karena kita lewati begitu banyak masalah. Betul, apa yang tadi ngomong, orang sering berpikir ya apa yang terjadi dalam rumah tangga ya terjadi ya kita simpan dalam rumah. Tetapi yang rugi kita.
Karena kita jadi nggak belajar, kita jadi nggak tahu bagaimana keluar daripada permasalahan kita sedang hadapi. Dan konseling itu membantu kita untuk jadi tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan perhubungan-perhubungan yang ada dalam pernikahan kita. Karena nggak ada pernikahan yang nggak ada perhubungannya. Ya, jadi dengan kita dituntun, dibantu, malah itu membantu kita bisa menikmati pernikahan kita. Ya, kalau aku lebih lihatnya itu konseling itu sebenarnya pembelajaran ya. Ya. Jadi mindset melihat konseling itu yang harus berubah. Betul. Kalau dulu kan kita lihat, kita pernah ya waktu kita konselingin orang di rumah, dan itu salah satu tetangga kita nanya, mereka lagi mau cerai ya? Kok sering banget ya tiap minggu datang ke rumah kalian gitu ya? Kita bilang enggak gitu ya. Oh orang itu yang bahkan jawab ya, tetangga kita juga ya gitu ya. Mereka karena kenal gitu ya, kalian problem ya, kamu datang ke sana konseling dulu. Enggak gitu. Kita lagi gak ketemu, kita minta pandangan, kita mau belajar untuk kita bisa bertumbuh dalam komunikasi. Nah itu prinsip yang kita pegang. Nah, tapi kan konseling kadang-kadang misalnya nih kalau kita nanya teman, ya, terus soal so dulu kan aku kan ya udah pernah ngomong juga jadi udah pernah engage, habis itu putus, Ya. ya habis itu balik lagi jadi istriku yang sekarang tuh dalam kita berdua. Gitu ya. Nah terus habis itu ya kan namanya teman kalau misalnya kita cerita, kita bilang gitu, terus kita bilang masa sih udah gue jemput jauh-jauh 1,5 jam gitu ya, malah disuruh nunggu 1,5 jam, malah masih telat, malah masih make up. Ini bukan true story ya. Nanti istri gue bilang bisa podcast, tiba-tiba dia istri gue nggak pernah kayak gitu, memang nggak datang lagi ke podcast kayak KDI gitu. Kayak contoh. Nah bisa aja teman yang bilang kayak gitu, misalnya dia bilang, wah gue kalau misalnya itu gue juga nggak mau sih bro, gue nggak terima tuh. Nah, gimana caranya menemukan atau sepenting apa, ciri-ciri khas apa menemukan circle yang baik dan benar yang bisa memberikan kita advice yang baik, gitu. Ya kalau aku sih ya, kita bersyukur ya, kita punya komunitas yang dimana kita punya nilai yang sama. Ya. Ya, kita punya nilai bahwa kita ya kita tidak mau sampai kita bercerai, dimana sekarang kan tambah orang mungkin berkurang nilainya tentang itu ya, karena orang pikir loh kalau aku nggak happy ngapain gue fight untuk itu, rugi udah bisa aja gitu ya. Nah kita bersyukur kita punya komunitas yang sama-sama punya nilai, kita mau fight seberapa susahnya pernikahan ini. Jadi prinsip menemukan komunitas dan orang-orang yang punya prinsip yang sama, dan karena kita punya prinsipnya, basicnya juga ada firman ya, jadi kita pegang sehingga itu membantu. Yang kedua, yang membantu itu juga contohan dari orang itu ya. Jadi kalau misalnya orang yang memberikan nasihat yang bagus, gimana dia memberikan nasihat yang bagus gitu ya. Jadi itu penting banget juga untuk dia. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, nggak ada. Nah, kalau misalnya jawab, sih ya, perfect. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi ya mengenai peran dari suami dan istri. Misal suami kan itu harusnya jadi pemimpin. Nah, tapi kadang-kadang kayak yang dari Cio bilang, apalagi di zaman sekarang ya, career woman itu ada banyak juga. Kadang-kadang apalagi istri punya usaha, suami punya usaha, kebetulan usaha istri itu jauh maju. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan pasti istrinya ini kan merasa, lah, gue yang jauh di ini ya, gue mimpin dong, gue yang ngatur, pengen masukin gue dari mana, anak gue masuk ya ke sekolah apa, gitu kan, pakai supir atau enggak, orang gitu gue gitu. Kayak apa membuat penangan publik sendiri? Kalau dari istri saya jawab, karena dia income lebih besar. Enggak itu uang. Oke, ini prinsip yang kita mau juga sharing sebenarnya ya di dalam handling keuangan ya. Karena itu yang membantu tadi seperti saya bilang, kita punya prinsip-prinsip yang kita pegang yang membantu. Salah satu prinsip yang kita pegang kalau kita bicara tentang keuangan adalah kita bukan lagi lihat uang itu uang kamu, uang saya, tapi uang bersama. Bagaimana kita handle dan bagaimana kita manage uang sama-sama. Ya. Jadi nggak lagi yang punya uang lu, uang gua gitu ya. Gaji gua, gaji lu, utang lu. Simpan tabunganku, tabunganku ya. Enggak. Jadi kan sering kali ada sih, kalau misalnya dari POV-nya istri,
Uangmu uang kita bersama, uangku uangmu. Kalau pribadi ya, Bukan ya, kalau sudah orang pribadi ya. Itu tidak. nanti konflik lagi ya. Bukan itu. Enggak ya, jadi itu yang prinsip kita pegang bahwa Ya. tak ada lagi uang dia, uang Ya. saya, tapi uang sama sendiri. Jadi kamu bantu ya. Jadi decision yang kita ambil itu ya kita diskusikan. Ya. Seperti saya bilang ya, istri patuh itu bukan berarti istri nggak boleh ada suara. Ya. Ya, tapi kita mau juga membantu pasangan kita, suami kita bisa memimpin juga dengan bijaksana. Boleh share nggak kayak emangnya kenapa? Emang kalau misalnya punya dua income masing-masing, yaudah misalnya kalau misal buat makanan gue yang ngatur ya, saya yang bayar. Oh kalau misal buat apa namanya transport, uang sekolah, oke suami yang bayar ya gitu. Kita akan masing-masing. Emang kenapa? Salahnya di mana? Ada contoh begitu. Secara kasat mata memang tidak ada masalah. Ya namanya sama-sama uang juga di sana ya kan, uang suami, uang istri pakaiin untuk kebutuhan keluarga. Nah, secara kasat mata secara sehari-hari harusnya tidak masalah. Cuma di dalam pernikahan itu tidak selalu baik-baik saja. Nah, ketika hubungan lagi tidak baik-baik saja, cara melihatnya jadi berbeda. Kita menghadapi pasangan yang ketika baik-baik saja itu lancar-lancar aja. Bagi tanggung jawab istri, tanggung jawabnya tadi urusan kebutuhan rumah, kebutuhan pangan. Suami urusannya adalah cicilan rumah dan semua yang lain. Tapi ketika keadaan tidak baik-baik saja, bagaimana mereka ngomong seperti ini? Ini rumah gue ya, karena gue yang bayar. Dan karena gue yang cicil, lu kan gak ada bayar tuh rumah lu. Atau contoh, suami macam apa? Kan gak pernah biayain anak sekolah. Ibu suruh sekolah anak dari uang gue. Nah, itu yang kita tidak mau mention. Tapi kalau prinsipnya adalah uang kita lihat, ya, kita cicil rumah bersama. Kita membiayai uang sekolah anak bersama. Kita bayar listrik bersama. Nah, itu membantu kita bekerja sama sebagai seorang. Walaupun source of income dari manapun maunya bersama. Betul. Ya, karena gajimu adalah gaji kita. Kita harus dengar seperti itu. Gaji saya adalah gaji kita. Itu adalah mindset yang sangat penting di dalam sebuah pernikahan. Iya, karena itu berjalannya bulan demi bulan, tahun demi tahun ya. Kalau misalnya lakukannya masing-masing itu tanpa sadar loh. Bisa kita masuk ke pikiran kita, ya gua bayarnya ini. Jadi ya dengan uang gua. Jadi ya, nah si suami juga pikir, gua bayarnya ini, itu uang gua. Nah, keadaan baik-baik oke-oke sampai nanti waktu berantem mulai dari hitung-hitungan ya. Ya. Nah, itu terjadi banget dan ini udah banyak kasus seperti ini. Nah, tapi mungkin kan kayak gini kan, kalau misalnya ini POV-nya perempuan misalnya, apalagi sekarang berita-berita tentang perceraian itu masif banget lah gitu, ada terus gitu, dan orangnya juga orang-orang yang mungkin kita idolakan, gitu kan. Bisa aja lu ngeliatnya kayak gini, wah, lihat aja, ini orang udah segitu perfect, udah segitu cantik, kan udah segitu maju, masih bisa dicerai, gitu misalnya. Kalau gitu, gua harus punya safety net. Kayak harus punya tabungan dulu nih kayak gini. Jadi in case kalau misalnya sampai suami itu main kemana-mana, gue at least bisa kabur. Wah, itu normal banget loh. Aku sering konselingin orang tentang nikah ya. Salah satu waktu kita konseling ngomong tentang uang ini, ya, terutama dari istri nih ya. Istri-istriku banyak dibekali nasihat sama ibunya. Ya mungkin karena pengalaman cerita seperti itu ya. Jadi ibunya selalu bilang, kau ya, kalau merit ya, kau perlu punya tabungan sendiri. Ya, supaya ketika suami lagi macem-macem one day, kamu bisa ambil. Nah, itu nasihat yang sering dikasih. Ya, kita temukan waktu kita konseling mereka tentang keuangan. Ya. Nah, aku sering kasih nasihat ini. Maksudnya, ngerti, faktanya banyak yang seperti itu. Tapi kita juga harus melihat bukan cuma dari sisi hasilnya yang akan seperti itu, tapi bagaimana mereka membangun dari awal. Karena banyak orang membangun awalnya dengan ketidakkerasan ya, tidak percaya. Ya, makanya itu lama-lama kan akumulasi ya. Rasa tidak percaya, curiga, contoh lah, misalnya aku sebagai istri, aku dinasihatin orang tua untuk lakukan itu. Aku mulai dong lakukan itu secara rahasia, betul ya? Dia pikir uang belanja,
aku ya dikit-dikit aku tabungkan. Nanti kalau apa aku tak bilang beli apa udah dibeliin gitu ya, tapi ditabung semua. Tapi kan aku lagi membangun sebenarnya rahasia di dalam keluarga kita. Betul ya? Nah, bisa nggak suatu hari aku berpikiran, gue begini ya suami gue, jangan-jangan bisa gitu juga ya? Ya. Betul ya? Padahal belum tentu. Tapi karena kita lakukan itu, kita berpikir suami juga bisa seperti itu. Dan hari ini kita akan counseling ada satu couple yang ternyata memang dua-duanya begitu. Ya. Dulu rahasia masing-masing. Iya. Ya. Udah satu istri berpikir kok ini, satunya apa ini, gak ada yang tahu. Sampai mereka ketika mau bercerai, hitung harta gono bini, baru terbongkar semua. Nah itu kan terjadi. Aku bilang startnya itu dengan tidak ikhlas. Jadi kalau misalnya kayak gitu, solusinya gimana sih? Kan maksudnya ujung-ujungnya kita tadi kayak Kokomi bilang, secara statistik 1 perceraian per menit. Gitu. Nah kalau misalnya istri itu tidak dianjurkan untuk atau dua-duanya lah ya, dua sisi gitu, untuk memiliki tabungan rahasia, kalau begitu apa solusi terbaik untuk Ya itu sebenarnya seperti juga mau perang tapi kita yakin kita akan kalah. Ya kan? Kita udah pikirkan tentang cerai dulu ya karena kita kan mau untuk pernikahan kita itu bertahan sebenarnya mau pemisahan kita. Nah, kalau kita udah mulai dengan mental seperti itu, tentu akhirnya kita juga tidak akan menikmati pernikahan tersebut. Karena seperti tadi Om udah bilang bahwa trust-nya aja udah nggak ada. Ya kan? Begitu trust-nya udah nggak ada, gimana kita bisa menikmati hubungan tersebut? Kita akan bangun distrust di atas distrust terus seperti itu terus ke atasnya. Jadi dari awal kita harus bangun dengan trust. Trust itu adalah rasa percaya itu. Seperti kita tahu bahwa kita tidak akan percaya. Apapun kondisinya kita akan menahan, kita akan find through. Nah itu dalam. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Ciao sama Kobudi, kan Ciao sama Kobudi udah counseling berapa tahun ya? 20 mungkin? Lebih. Ya, 70 tahun mungkin. Kelihatan. Bukannya udah Nah, ada nggak sih kayak contoh di mana Ciao sama Kobudi lihat, wah ini berantem udah heboh banget, komunikasi udah nggak bisa, gitu kan? Tapi dulu balik kayak gitu. Ada contohnya? Ini lucu nih, kita baru aja ada kasus ya yang terjadi ini recently baru ya minggu lalu gitu ya, kita ada kasus yang dimana ini benar-benar udah heboh banget berantemnya. Kita konseling 4 jam dan ujung-ujung setelah 4 jam itu hasilnya adalah istrinya tetap gak bisa mengampuni dan udah nggak ada iman, nggak punya pengharapan bahwa ini akan bisa berhasil. Jadi dia pilih untuk gimana. Kebesokannya udah langsung panggil satu pengacara untuk menutup proses menutup perceraian itu. Tapi dalam waktu tiba-tiba 1 hari kemudian dia bisa WhatsApp saya, dia bilang kita sekarang ini lagi mau bayaan lagi, jadi mau dibangun lagi. Tiba-tiba berubah begitu aja. Nah sebenarnya bukan itu hal yang sebenarnya terjadi, yang bisa terjadi karena mereka juga awalnya karena emosi, makanya ujung-ujungnya emosional aja. Tapi ketika mereka udah cool down, mereka ingat yang mereka udah pelajari. Apa sih cara bangun pernikahan itu dengan baik itu seperti apa? Nah, ketika mulai celik lagi, mulai ingat lagi, mulai praktekin itu kembali. Nah, jadi bukan dia ujungnya kita takutin ujungnya akan cerai, tapi kita mendingan fokusin energi kita untuk bagaimana kita bangun dengan baik supaya nggak cerai. Lihat, daripada energi kita sampai worry, takut akan cerai, ya akan cerai. Ya hasilnya gitu, mendingan kita bilang kita nggak akan cerai. Oke, energi kita lampiaskan ke bangunnya ini. Bagaimana untuk bangun supaya hasilnya tidak. Terus, nah ini yang makanya banyak pasangan perlu belajar ya. Bagaimana membangun pernikahan supaya tidak cerai. Mungkin kalau misalnya Ciao sama Kobudi boleh kasih advice ya buat audiens yang baru mau married, kayak kira-kira mungkin ada nggak ya 2 atau 3 hal gitu untuk membangun fondasi yang kuat, itu apa yang harus di? Kalau biasanya kita ketemu dengan pasangan mau menikah, kita sih kasih prinsip yang sangat dasar, tapi sangat penting. Ya kita selalu bilang pernikahan itu seperti cinta segitiga, ya. Semakin istilah cinta segitiganya itu bukan dengan pria idaman lain atau wanita idaman lain, tapi cinta segitiga itu antara suami, istri dan anak. Jadi semakin
suami mencintai Tuhan, semakin istri mencintai Tuhan, semakin mereka juga bisa mengasihi satu sama lain. Nah, kelihatannya sangat simple, tapi itu yang kita selalu bantu para suami dan para istri untuk mereka tidak hanya fokus untuk membangun hubungan satu sama lain, tapi hubungan mereka itu didasarkan oleh hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, kalau mereka bisa dapatkan ini, mengerti ini aja, itu udah membantu banyak sekali mereka untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan mereka. Ada saat-saat di mana mereka tidak lagi bisa menemukan alasan kenapa mereka perlu tadi ya fight atau berjuang untuk hubungan mereka. Tapi karena mereka mau benar dia bahwa itu membuat mereka akhirnya bisa memperbaiki hubungan. Jadi itu adalah hal yang paling dasar yang biasa kita sampaikan kepada pasangan-pasangan suami istri. Nah, kenapa penting untuk pasangan itu tadi cinta segitiga ya, pasangan si suami dan istri itu untuk dekat ke Tuhan. Karena dari Tuhan prinsip-prinsip dalam wisdom itu ada. Hari ini kita menikmati 28 tahun kita menikah ya, Ya. cuma tentang menikah. Tapi kita enjoy dan kita masih look forward nih. Anak kita lebih besar ya, 28 ya, tahun. di Leicester ya. Kita look forward untuk kayak apa lagi nih dalam pernikahan kita. Ya. Kan banyak orang menikah setelah masa-masa ketika anak mereka dewasa, mereka bingung ya, karena mereka udah jarang ngomong, udah gak connect, jadi akhirnya mereka juga udah gak enjoy. Kalau kita sekarang gini ya mas enjoy banget gitu ya. Ya karena kita membangun pernikahan kita atas prinsip dan wisdomnya dari firman Tuhan itu sendiri. Nah itu yang kita bagikan ke orang. Nah bahkan kita bagikan ke orang yang kita agama lain pun ya, sebenarnya prinsip itu yang kita bawakan. Ya, makanya bagi-bagi kita selalu nasihatkan tuh, ingat tuh untuk segitiga ini. Karena semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita tahu wisdom Tuhan apa dan kita praktekin hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah ini kalau misalnya aku ngomongin beberapa spesifik cases ya, spesifik cases dan pengen tahu ajaran yang benar itu Sebagai seperti apa? asis kamu tadi, Aku sih nggak pernah ada ansesnya smooth. Nggak tahu kapan terakhir berantem. 20 tahun yang lalu. Jadi gini, salah satu yang sering dipertanyakan juga adalah mengenai memiliki teman dekat lawan gender. Misalnya suami, teman dekatnya itu adalah perempuan. Iya. Argumennya jadi seperti ini ya, gue udah teman dekat sama dia 10 tahun lalu, misalnya. Nah setelah marriage, apakah itu hal yang wajar untuk apakah boleh untuk seorang suami itu memiliki teman dekat cewek atau sama cewek memiliki teman dekat cowok? Mungkin pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh. Ya, pertanyaannya membantu tidak. Karena hari ini banyak orang pertanyaan boleh atau tidak boleh. Tentu jawabannya boleh. Punya teman lawan jenis boleh. Tapi sekarang pertanyaannya apakah dengan kamu berteman dengan lawan jenis itu membantu hubungan kamu dengan pasangan? Karena begitu kita menikah, itu prioritas kita berubah. Ada yang kita harus dahulukan. Nah, jadi kalau hubungan perkenalan ini tidak membantu, ya kita juga harus belajar untuk membalas. Ya, bukan berarti hari ini itu sesuatu yang dilarang, bukan. Sama juga prinsip kayak misalnya di firman Tuhan katakan waktu suami menikah dengan istri, dia meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Nah itu prinsip gitu loh. Bukan berarti tidak sayang sama papa mama lagi, tetapi prioritas kita berubah. Kita ada keluarga baru sekarang. Ya, jadi itu yang harus diprioritaskan. Jadi apakah hubungan bangun kau enggak? Stay away deh. Ya, begitu. Ya. Jadi ada cerita lucu juga ya. Saya sudah suamiku dulu oh enggak ya. Tapi kan bisa diedit dari Jadi suamiku dulu waktu dia sekolah ya, dia belajar 10 menit. iya. Ada suka gitu ya, ada suka teman sekolah gitu ya. Jadi suka tapi di sekolah. Sedih ditolak gitu ya. Nah, waktu kita pernah ketemu reunian gitu ya, jadi Budi juga kenalkan aku ke dia gitu ya. Nah, sekarang dia masih berteman gitu ya dengan satu lagi juga yang teman sekolahnya sama suka wanita itu juga gitu ya. Jadi lucu. Nah, dia waktu dia berteman, awalnya saya juga insecure ya. Nanti
CLPK gaya cinta lama berkembang kembali ya gitu ya. Takut juga ada, cuman aku terbuka cerita dari kekhawatiran apa. Ya, apa yang aku lalu terjadi. Jadi keterbukaan itu membantu. Nah, lucunya karena keterbukaan itu ketika Budi juga kasih kasih Assurance. ya, kasih juga bilang Rasa bahwa ya rasa aman untuk enggak ada lagi gitu ya. Nah, lama-lama malah dia jadi teman kita. Ya, akhirnya kita kalau misalnya kita kumpul banget ya dia itu jadi teman saya juga. Nah, itu kan sebenarnya pertemanan yang sehat. Nah, yang sering problemnya itu ketika pertemanan itu sudah nggak sehat dan akhirnya bahkan bisa merusak hubungan pernikahan. Karena misalnya curhat ya, dari saya bisa curhat misalnya dengan lawan jenis, itu kan nggak membantu. Apalagi kalau saya lagi ngehapin, Iya. saya curhat dengan lawan jenis, nah itu nggak membantu. Nah, hal seperti itu harus dihindari. Jadi biasanya kalau misalnya pertemanan dekat seperti itu, yang tidak membantu itu biasanya kalau misalnya kita masalah di rumah tangga, di rumah. Pasti. Saat lagi vulnerable. Iya, karena kita nggak pernah tahu gitu, ya kan? Dan juga kalau memang persahabatan itu sudah tidak kondusif buat hubungan suami istri, istilahnya menyebabkan banyak perselisihan, pertengkaran, ya. Itu sesuatu yang kita nggak mesti consider. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya kita ngomongin duit ya, tadi salah satu topik lainnya yang sering mengakibatkan masalah rumah tangga adalah ekonomi. Ini baru pertama deh tadi. Tadi aku introduction. Tadi introduction. Biasanya podcast itu 4 jam biasanya. Enggak sih, guys. Biasanya 2 atau 3. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ekonomi, apakah begitu berarti ada korelasinya indirect connection? Berarti antara misalnya berarti kalau misalnya orang kaya berarti masalah rumah tangga itu makin sedikit. Apakah statement itu true? Saya temukan banyak orang lebih kaya, lebih banyak masalah. Kamu dapatkan statement itu lah. Ya, sebenarnya bukan. Kelihatan nggak kelihatan, kadang-kadang mungkin nggak kelihatan ya keluarga kaya, tapi sebenarnya nggak happy di dalam gitu ya. Ya bisa aja, ya karena merasa mereka bisa beli semuanya ya. Tetapi terus terang hari ini kan pernikahan itu tidak dimulai dari sebuah banyaknya uang sebenarnya. Ya, tetapi dimulai daripada yang membuat pernikahan bisa dinikmati adalah cara pandang yang sama terhadap uang itu. Ya, dan cara mengelola uang itu yang sama. Tadi kita boleh punya uang banyak pun, tapi kalau nggak tahu mengelolanya bagaimana, kita cara pandangnya beda, tetap aja kena isu. Contoh gimana? Kalau misalnya orang udah financial freedom, ya punya ratusan miliar, Wish, wow. Itu memang bisa dijawab. Nggak kebayang nih. Tadi menurut saya punya saya jawab ya. nah, case masalah gimana? Kan kalau misalnya, kenapa ada case dari segi uang? Soalnya kan kalau misalnya istri pengen beli apa? Tas. Silakan. Kayak ini mau balikin, silakan. Besok mau bisnis class, silakan. Iya. Mau konten bintang 5, silakan. Mau liburan, nggak pernah ada perlu mikir, wah besok uangnya dari mana gitu kan. Selalu udah tersedia. Nah, biasanya masalah maksud beli gimana masalah? Ya, dalam hal seperti itu mungkin secara keuangan mereka tidak akan ada masalah. Tetapi tentu ada masalah-masalah lain yang akan muncul ya dari istilahnya mungkin komunikasi, dari cara pandang ya, yang mungkin akan membuat mereka benar-benar tidak happy. Jadi kalau memang misalnya, kalau tadi kan cara pandangnya dengan tidak langsung sama sebenarnya, it's okay, pakai aja, ya kan, untuk hal-hal yang kamu mau. Itu kan berarti sama cara pandangnya. Tapi kalau yang satu bilang, kita punya uang ini harusnya pakai untuk investasi, beli gedung baru untuk bisa lebih ini, jangan dipakai buat, nah itulah masalah yang muncul gitu kan. Tapi kalau mereka sama-sama, oh iya kalau punya uang, oke, oh itu serang. Nah itu sama cara basicnya sama sebenarnya. Nah itu yang membuat tanpa tidak ada masalah. Yang kalau misalnya aku bisa sama Cio yang paling sering lihat, biasanya itu gimana? Kalau misalnya orang udah dari segi financial, udah bisa bilang, udah financial freedom lah. Ya biasanya isunya itu gimana? Pernah lihat ya? Lebih gini, kalau masalah yang tentang pemakaian betul ya, banyak mungkin karena backgroundnya sama ya, di situasi seperti itu suami sama istri backgroundnya mirip, cara menggunakan uangnya jadi nggak tahu lain problem. Tapi yang akan muncul problem adalah karena mereka juga udah terbiasa gunakan Tesla mereka
jadi juga nggak perlu berkomunikasi, sebenarnya itu juga nggak membantu. Ya, sebenarnya bagus juga untuk ini. Jadi kita berkomunikasi sehingga akhirnya kita jadi tambah lama tambah kenal pasangan kita. Apa yang dia sukai, apa yang bisa membuat dia happy, gitu ya. Apa yang mungkin dia juga udah too much mungkin, sesuatu yang udah keterlaluan bisa ngomongin juga, gitu ya. Jadi itu kan yang membantu. Sebenarnya komunikasi itu yang membuat kita jadi dekat. Jadi akan menjadi masalah juga kalau misalnya akhirnya nggak perlu dikomunikasikan karena semuanya aman kelihatannya ya seperti itu. Nah contoh mungkin suami akhirnya pakai aja semuanya akhirnya entertainment apa semua ya punya uangnya kok ya tapi nggak cerita. Nah, padahal kalau cerita aku unggul nih misalnya begini kan justru itu menambah membantu kita sebagai pasangan jadi dekat. Nah, itu sih aku yang bertanya. Ada common traits atau common mistakes yang dari sisi suami maupun dari sisi istri dalam pengelolaan uang. Ini kita ngomongin apapun ya, maksudnya dari financial background apapun. I think commonnya ya paling sering jadi masalah adalah tadi prinsip ketika mereka nggak lihat uang kamu, nggak lihat itu sebagai uang bersama, uang kamu, uang saya. Nah itu selalu jadi masalah pertama. Yang kedua, mereka tidak transparansi. Ya ada rahasia. Ya tadi yang kita udah bahas juga di awal. Ya kalau udah ada mulai atau suami spend, ya tapi tidak komunikasi dengan istri atau istri spend tanpa komunikasi. Ya ada tabungan yang tidak komunikasi. Jadi create a lot of mistrust. Contoh misalnya kesalahan yang saya pernah buat. Ada masa waktu kita baru punya anak pertama dengan gaji kita yang sangat terbatas. Saya tentu sebagai seorang bapak yang baru, suami yang bisa menjadi suami yang baik, saya nggak mau istri saya khawatir. Ya, jadi segala keperluan yang dibutuhkan saya bisa penuhi. Bahkan ketika sudah besar pasar daripada klien. Nah, jadi cara gimana? Saya menggunakan kartu kredit waktu itu. Buat beli apa misalnya? Beli keperluan uang anak sebenarnya ya. Aduh, anak suka baju kan bagus ya. Belilah. Ya, mainan anak kayak suka belilah. Ya, susu kayaknya yang ini lebih berkualitasnya boleh yang lebih mahal. Jadi kadang-kadang kita karena atas nama sayang ya kita bisa melakukan seperti itu. Nah, saya melakukan itu. Nah, pemikiran saya adalah dalam konteks itu budget kita memang terbatas, saya pikir ada nggak apa-apa bulan depan nanti saya lebih ini. Ya kan, tanpa kasih tahu dia juga. Tapi bulan depan bukan lebih ini tetap juga sampai titik di mana seluruh gaji saya cukup untuk membayar tagihan kartu kredit saya. Ya, jadi di titik itu harus terbuka. Ya, walaupun tujuannya untuk membuat kita tidak khawatir, tapi waktu udah menjadi seperti itu malah membuat dia sangat-sangat khawatir. Ya, karena dia merasa saya tidak trustworthy, ya tidak bisa dipercaya dalam mengelola keuangan. Ya, tapi kita bicara, kita juga minta bantuan, ada konseling. Akhirnya kita harus jual beberapa emas kita yang merupakan kita coba simpan, kita keluarkan untuk kita bereskan. Tapi itu yang sering jadi masalah ketika tidak ada transparansi tersebut. Ketika begitu besar pasar daripada tim, ketika tidak ada budgeting yang bagus, dan itu akan terjadi bokong berbesar. Boleh variasi atau main? Kemudian yang bisa membantu ya, karena ini kesalahan yang sering terjadi juga ya, adalah kita juga perlu belajar bagaimana handle keuangan dengan baik. Ya, banyak orang menikah masuki pernikahan nggak ada budget. Ya, pokoknya ya mau spend aja gitu ya. Jadi nggak punya budget, dia nggak tahu betul-betul ini sesuai kan pemasukan, sesuai kan pengeluaran. Padahal itu ilmu ya, yang kita perlu belajar dari mulai awal. Jadi kalau kita udah ngerti, apalagi kalau kita single udah ngerti, lebih bagus lagi ya. Tapi memasuki pernikahan beda lagi. Liganya ya. Kita mesti berjuang betul. Punya akan ada pengeluaran tambahan karena kita menikah. Punya anak, beda lagi. Jadi kalau kita punya ilmu tentang manajemen keuangan itu memang akan ya sulit banget. Boleh share nggak cara sama Pak Budi masalah budgeting itu kayak gimana? Kita duduk berdua, kita mulai dengan prioritas dulu. Dengan prioritas pertama kita. Ya, kemudian kita susun itu, tentu kita tahu dan kita terbuka berdua ya income kita jadi tahu keuangan kita itu seberapa besarnya dan baru kita alokasikan. Ya, kemudian kita bisa untuk tanggungan berapa, untuk pengeluaran bulanan berapa, untuk biaya grocery berapa, ini kita sudah ada.
ya, dan kita buat itu tidak lebih pada penghasilan kita. Nah, waktu kita diskusikan, nah misalnya kita udah budgetkan untuk groceries gini, kita harus stick to the budget, ya kan, supaya kita bisa punya kehidupan yang berkelangsungan gitu, nggak bisa cuma bulan ini hidup, bulan depan nggak tahu hidup apa enggak gitu kan. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita komunikasi, kita ada hal yang kita mesti kurangin sini nih, kita mesti ini, kita nggak bisa liburan dulu tahun ini, kita ngomongin itu semua. Jadi keterbukaan itu penting banget sama kita. Nah, prakteknya gimana? Kalau gue beri sama Cio, maksudnya tuh nyimpan stroke nih, misal. Habis ke restoran atau habis belajar apa nyimpan stroke? Maksudnya nyatet setiap hari kah? Atau per bulan tinggal lihat dari rekapan statement credit card atau kayak gimana? Kalau misalnya Cio gue beri sini. Yang zaman dulu ya, atau awal-awalnya ketika kita mepet banget ya, bener-bener kita bahkan bikin sistem amplop ya, seperti itu ya. Jadi kita udah alokasikan ya, Tempat upload. ya ini untuk untuk ya biaya grocery ya, belajar semingguan, habis itu untuk transportasi, untuk listrik, untuk itu semuanya ada amplopnya. Iya. Ya, jadi dari amplop itu kita tahu ini kita kelebihan dari amplop itu. Ya, nah itu per minggu bahkan kita bareng. Nah itu dulu cara kita mengisi kredit Awalnya seperti itu. awalnya. Ya. Jadi sebenarnya adalah kalau kita udah terbiasa disiplin, lama-lama udah terbiasa. Mindset itu udah otomatis. Nah banyak orang nggak terbiasa, makanya ini mereka cuma pencet, bisa aja pencet, tapi nggak ada budgeting. Dia catat semua, tapi nggak ada budgeting. Nah ini yang kita dulu lakukan tuh, ya kesalahan. Tapi juga setelah itu kita perbaiki dengan secara berkala kita evaluasi. Betul nggak ya budget kita ini udah bikin juga ya cara kita ngatur keuangan kita. Itu pun hasil kita, kan kita konseling dari orang ngajarin kita, ya awalnya kamu gitu dulu aja, ya kan, karena jadi kita nggak simpen uangnya di rekening kita, keluarkan uang dari rekening kita masukin amplop. Nah itu membantu kita lihat dengan fisik, minggu ini udah over nih, ya kan, kalau kita ambil minggu depan kita tinggal segini gitu, jadi itu melatih kita awal-awalnya. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin salah satu hal lain yang sering, misalnya kayak rekening BCA atau bank apapun lah, ya, nama saham, kripto gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak sharing PIN, nggak sharing password gitu lah. Iya. Atau mungkin bahkan handphone itu kan privacy saya. Nah, apakah itu sebuah apa namanya? Soal saya sih nggak percaya gitu. Apakah itu sesuatu hal yang sering terjadi dan risknya apa kalau misalnya kayak bahkan PIN ATM atau segala macam itu nggak di-sharing? Ini bukan kita cuma tahu risknya ya, risknya kemungkinan ya kita jadi nggak trust ya, bisa ya nggak trust, ataupun satu pihak melakukan kebodohan yang karena tidak dua otak ya, satu otak aja bisa aja goda-goda bisa terjadi ya. Itu kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Tapi daripada kita fokus itu, kita lihat mungkin ke apa ya, Penyebabnya kenapa iya, nggak begitu? iya, kenapa mereka begitu, Iya. kenapa takut gitu. Kenapa Saya contohnya nggak sih yang semoga dia waktu counseling mereka merahasiakan akses bank account atau apa gitu. Ya, nggak spesifik kita lupa karena kebanyakan mungkin kita juga sharing ya tentang bahwa kita sih sangat terbuka untuk hal itu. Ya. Bahkan anak kita aja tahu ya. Kita encourage transparansi, ya, dan ya betul, anak saya pun kalau kayak ATM saya dia tahu, ya tahu kondisi keuangan kita semua dia tahu, karena kita pun bicara kepada anak kita. Jadi karena kita itu yang selalu kita encourage orang tentunya. Saya rasa di dalam area ini apakah privacy itu sekali lagi bukan soal boleh tidak boleh, tapi apakah ini akan membantu kalian untuk bisa punya hubungan yang lebih baik sebagai sebuah bisnis, karena it create mistrust, ya, kita menciptakan rasa tidak percaya satu dengan yang lain. Nah itu yang lebih baik dihindari. Ya, kayaknya timnya itu sama ya, intinya kalau misalnya ada rahasia, intinya itu akan menimbulkan sebuah mistrust. Ya, mau di apapun, mau di handle apapun, pasti. Padahal aku punya 3 pertanyaan terakhir. Nah, kalau misalnya setelah merit ya kan biasanya kalau misalnya udah punya anak, secara priority dari segi waktu itu gimana? Soalnya kalau misalnya
kita punya anak pasti misalnya nih kayak kalau kadang-kadang masuk ke Instagram juga dulu kalau misalnya suami istri satu tempat tidur sebelahan, kalau misalnya anak nyentuh tengah nyentuh tengah tambah lama tambah jauh gitu ya. Iya, Nah, iya. apa sih prioritas yang benar? Ya, saya rasa sangat jelas ya kalau di Alkitab, ya setelah Tuhan prioritas kita adalah pasangan kita, ya bukan anak. Karena begitu anak di atas daripada pasangan kita, masalah akan timbul. Termasuk tadi di mana anak tidur, itu penting banget. Karena begitu anak tidur tengah-tengah kita, yang akan terjadi hubungan suami istri pasti terganggu. Nah itu kalau hubungan istri terganggu, nanti parenting kita pasti terganggu juga. Hubungan anak pasti terganggu juga. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ada certain age atau umur tertentu di anak tidak boleh lagi tidur dengan besar, bahkan tidak boleh lagi tidur sama kawan. Karena itu akan mengganggu intimasi kita sebagai suami dan istri. Terus contoh lain misalnya, contoh lain apa? Apa definisi dari suami dan istri? Suami harus memprioritaskan pasangan dibandingkan anak. Contoh lainnya contohnya. Ya, memang ini kan banyak kesalahan pasangan ya. Kalau kita udah punya anak ya, itu maksudnya otomatis gitu ya. Biasanya istri itu akan memprioritaskan anak yang pertama. Iya. Suami mungkin awal-awalnya karena masih baru gitu baby, tapi lama-lama karena dia tahu kebutuhan anak nih semakin akan besar. Jadi suami akan memprioritaskan kerja. Biasanya gitu yang terjadi umumnya ya. Nah, cuman kan itu tanpa terasa lama-lama tambah disconnect, lama-lama kita nggak dekat secara emosi lagi. Nah itu nggak membantu pernikahan. Nah, hal-hal kecil yang akan membantu itu yang perlu dilakukan dengan intensional. Ya. Ya, contoh mengingatkan diri kita bahwa pasangan kita prioritas nih. Jadi contohnya misalnya aku betul lagi sama anak waktu kecil gitu ya, tapi aku tetap bisa bawa dia ke suami, dan gitu juga aku tetap bisa kasih kebutuhan bahasa kasihnya Budi ya. Budi ini suka disayang-sayang dibelai-belai gitu ya. Ya jadi ingat dia juga, jangan belainya baby dulu gitu ya, belainya juga gitu. Nah itu palanya botak kan karena dibelai itu. Leon lebih sering lagi gimana? Dia mengikuti belai namanya. Ya jadi itu mengingatkan kita untuk lakukan itu secara sering di keseharian kita dan betul-betul ya intensional lakukannya, itu membantu ya. Dan kayak misalnya suami pulang kerja jangan anak dulu yang dicari, Cium dulu istrinya. istri gitu. Habis cium istri baru cium anak gitu. Nah itu kan kecil tapi sangat membantu. Nah, apakah kalau misalnya kita kalau misalnya kita mau family time, biasanya kan pasti kan sama anak. Ya, misalnya komunitas punya 2 anak, jadi berempat gitu kan. Itu kan adalah ya family time adalah bagus gitu kan. Nah, apakah kalau misalnya kayak gitu kita butuh ada, kalau misalnya kamu priority, apakah berarti ada priority khusus untuk komunitas sendiri? Contoh kalau misalnya komunitas kayak gimana sekarang? Kita ada namanya dating time. Sampai sekarang? Kalau sekarang ini kita sering travel bareng, ya. Jadi kita itu kebetulan kita berdua sama-sama di dalam pelayanan, ya. Kita punya tanggung jawab bersama. Jadi kita spend banyak waktu berdua pastinya. Tapi itu pun kita masih ada planning holiday bareng. Kita masih ada kadang-kadang kita suka yuk kita pergi makan berdua, yuk kita pergi hangout berdua, ya nonton, ya. Jadi kita ada momen-momen seperti itu. Nah buat kita mungkin sekarang ini kita nggak banyak schedule kan secara khusus, tetapi kita ada momen-momen impromptu seperti itu yang membuat kita terus enjoy hubungan kita. Nah, kenapa Budi atau si Om ngerasa itu tuh maksudnya gini, kan Budi sama Ciong udah kerjanya udah bareng, podcast aja bareng. Jadi pulang pun bareng, udah di mobil kalau misalnya macet 1 jam udah bareng, pergi ke kantor atau ke gereja 1 jam udah bareng. Ya. Kenapa? Ya, karena kita berasa ya bahwa momen-momen seperti itu kita juga relax ya, dan bisa enjoy dan kayak just enjoy kayak ya mungkin bisa dinner yang cuma berdua doang, jadi bisa punya kesempatan kalau ngobrol gitu kan kadang-kadang juga nggak tatap mata ya. Sekarang bisa kalau gitu kan spesial banget, kembali lagi ke tatap mata, hal-hal kayak honeymoon gitu ya. Honeymoon kan ya memang cuma kita aja gitu, jadi create
a good memory, romantic memory sebenarnya. Ya memang kita sering ngobrol, bagusnya mungkin kita ngobrol, bisa ngobrol hati, bisa ngobrol pelayanan, bisa ngobrolin masalah yang terjadi dalam pelayanan. Tapi kita butuh waktu-waktu romantis seperti itu juga sebenarnya. Aisyah. Kalau kebersihan Cilong, kira-kira ya, untuk waktu berdua, itu berapa kali sebulan? Setiap hari. Gue kejauhan ya. Something wrong with me gitu. Ini karena udah mulai close-nya. Enggak. Kita, makanya seperti saya bilang tadi ya, kita berdua mungkin di stage kita sekarang ini kita sudah sudah mungkin karena kita ngobrol yang sudah banyak ya, kita involve tuh. Kadang-kadang seminggu bisa 2 kali, kadang-kadang bisa seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Jadi kita nggak ada spesifik kamu. Cuman kita selalu nasihatnya ke pasangan-pasangan yang muda, yang masih kecil-kecil, mereka very occupied dengan anak-anak mereka, itu mereka setiap waktu. Ya, saya tahu ada satu pasangan yang cukup dekat dengan kita, setiap Selasa malam, itu tanpa fail, mereka ikut ibu dia. Ya, mereka tinggalkan orang yang masih kecil, ya, tapi mereka pergi berdua. Mau makan lah, mau nongkrong di kafe lah, pergi nonton lah, it's better. Seminggu sekali, nanti itu akan sangat membantu. Ya, tapi kalau misalnya gini kan banyak juga orang yang kerja, apalagi misalnya kalau di Jakarta kan macetnya luar biasa, dan mereka bisa aja tinggal di Bogor, di Depok, untuk ke kantor aja udah malam banget gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu, advance gue beli gimana cara mereka split sisa, misalnya apalagi kadang-kadang Sabtu pun juga masuk setengah hari misalnya. Nah gimana cara membagikan waktu antara keluarga pergi berempat atau berdua atau sama anak doang gitu? Advice-nya pindah rumah. Mahal Jakarta ya. Disponsorin gitu. Sebenarnya betul ya, kan kita mau idealnya ya kan bisa setiap minggu kayak kita dulu pacaran gitu ya, ngedate gitu, itu kan bagus gitu ya, itu idealnya. Tapi kalau situasi nggak bisa, jangan juga begini, nggak bisa ya udah terima aja. Iya. Kita perlu intentional untuk put it in the schedule, taruh di dalam jadwal kita. Bisa 2 minggu sekali, besoknya juga, tapi terjadi gitu daripada harus sekali nggak ada. Jadi taruh itu di schedule. Karena banyak kesalahan pasangan itu kita nggak sadar, lewat berapa bulan nggak pernah, lewat setahun nggak pernah. Seperti itu. Nah, karena nggak intentional sebenarnya. Jadi intinya bukan untuk ideal, kalau belum bisa ideal bisa oke juga. Tapi di intentional. Kalau misalnya terhadap date sama anak kayak gimana? Dimasukin secara itu juga ya, dan channel juga ya. Jadi secara schedule kalau itu ada 3 first nih kalau misalnya Cino. Dan juga ini sesuatu yang kalau misalnya ada couple yang counseling, apakah ini juga yang diberitahukan? Jadi 3 maksudnya tuh yang rame-rame, yang berdua suami istri sama anak satu-satu. Ya. Ya, itu memang ideal sekali lagi ya. Tapi dengan kita ada ideal itu membuat kita jadi tadi saya suka katakan pakai istilah intentional. Ya, mungkin nggak terjadi setiap minggu. Ya, tetapi dengan kita rencanakan, kita planningkan, kemungkinan terjadinya itu sangat besar. Bahkan buat kita berdua tambah lagi, mama mertua sama mama sendiri itu tambah lagi dalam schedule kita, ya kan? Karena kalau kita tidak masukkan ke dalam schedule, tidak akan terjadi. Ya, jadi sangat membantu. Kita kenal pasangan-pasangan yang tutup lakukan itu secara reguler sekali, bahkan karena mereka bisa. Tapi kalau nggak bisa, coba 2 minggu sekali. Kalau nggak bisa, mungkin diselang-seling. Minggu ini, kenapa minggu depan rame-rame, minggu depan lewat di sini. Berarti ya, jadi asal dilakukan, ya secara konsisten itu kamu doang. Kenapa harus sama? Misalnya gini, apa bedanya Komudi sama Carla? Sama Komudi dengan Carla berkepakin. Apa yang beda? Bedanya kita bisa ngobrol lebih banyak, lebih dalam, ya, lebih personal juga. Ya, karena bicara dengan Carla dan bicara dengan Andrea, 2 kebutuhan yang berbeda. Ya, mereka mengalami pergumulan yang berbeda, mengalami situasi yang berbeda. Jadi dengan kita rame-rame, ya belum tentu mereka juga punya kesempatan untuk bisa bicara apa yang ada dalam hidup mereka, hati mereka. Tapi ketika tidak ada one-on-one session itu lebih membuat mereka bisa ngobrol lebih di apa ini. Biasanya kalau
Jadi biasanya waktu kalau anak kecil itu mereka merasa spesial ya. Yes. Karena kayak bapaknya mau main spesial untuk dia doang gitu ya. Wah ini my special time with my dad gitu ya. Itu berasa spesial sebenarnya. Nah kalau udah gede, kita punya 2 anak yang personality dia juga berbeda. Ya. Jadi kalau misalnya kita kumpul berempat, yang bawel itu paling bawel mungkin Andrea ya. Enggak, biarpun kita dua termasuk bawel. Tapi Andrea lebih bawel lagi gitu ya. Ketutup lah si cecenya ini gitu ya. Jadi itu nggak membantu. Makanya kalau sendiri itu bisa membantu. Kalau misalnya cewek sama Bobby, kalau misalnya berdua sama anak itu ngapain? Apakah maksudnya lunch, dinner, gitu kan? Apa kayak apa nih, aktivitas kan? Tergantung anaknya. Anaknya sukanya apa? Ya, jadi ada anak yang suka makan, ngobrol kalau sempat itu kita ajak ngobrol makan. Ada anak yang suka mungkin olahraga, ya kita ajak dia olahraga bareng kita. Ada anak yang suka jalan-jalan di mall, shopping, ya itu yang kita lakukan dengan mereka. Jadi buat activity yang mereka juga ikut. Ya, jadi bukan according to us, bukan benar-benar kita, tapi juga apa yang buat mereka menikmati waktu bersama dengan kita. Jadi tanya anaknya. Nah, sekarang lu mau ke pertanyaan yang di ujung seberang, yaitu mengenai ini. Menurutku sih tough question ya, cuman nggak tahu mungkin bisa baca mana. Udah pengalaman udah panjang ya, saya mereka. Jadi kayak gini, apakah ada perceraian yang dimaknai? Maksudnya kayak gini, kalau misalnya kita ngomongin tadi, bahasa kita adalah awalnya mistrust, Ya. awalnya itu miskomunikasi, kurang komunikasi, kurang spending, bahkan mungkin dari segi finance kurang juga. Itu mungkin sesuatu yang kita bisa berusaha, kita bisa counseling, kita bisa cari cara untuk kita menemukan solusi arah mana kita perlu. Tetapi ada juga case-case di mana misalnya sampai KDRT. Ya. Atau enggak sampai misalnya siapanya ini adalah kriminal misalnya. Apakah ada suatu momen di mana wah ini harus dibantu? Mungkin kita nggak bilang perceraian yang dimaknai ini, tapi perceraian yang tidak bisa dihindari dari begini. Jadi memang kita temukan kasus-kasus seperti itu. Kita sebagai konselor, kita sebagai gembala, ya kita akan berusaha ya sebisa mungkin membantu orang yang tidak masuk. Kita akan membantu dari pihak suami dan pihak istri untuk mereka bisa reconcile. Itu yang kita akan lakukan, kita akan konseling. Tapi juga kita temukan memang ada perceraian tidak bisa dihindari. Bukan kita setuju, tapi tidak bisa dihindari. Maksudnya ya, tadi contoh-contoh yang memang misalnya suaminya memilih hendak untuk menikah pergi dengan wanita lain, ya, atau menikah dengan wanita lain, dan seperti hal seperti itu, KDRT, kriminal yang membuat lalu membahayakan keluarga, lalu membahayakan suami, dan membahayakan istri, membahayakan anak-anak. Nah itu tidak bisa dihindari, walaupun kita akan berusaha membantu sesuatu dan membantu mungkin semua. Iya, sebenarnya kita juga ada kasusnya di mana KDRT yang bahkan bukan cuma membahayakan istrinya, bahkan juga membahayakan anaknya. Karena ketika suami begitu emosi itu dan KDRT, anaknya pun kena. Jadi ini kita bilang wah ini bahaya banget. Nah, yang kita nasihatkan adalah ya kita nggak langsung cerai, betul. Tapi kita nasihatkan pisah dulu, mendingan. Kita mendingan kasih space buat istri dan anaknya ini supaya terhindar dari ancaman, bahkan ancaman bisa hidup nanti ya. Karena betul-betul membahayakan. Dan secara hukum juga sebenarnya kita dilindungi ya tentang kasus itu betul ya. Nah kadang-kadang orang bilang oke, Tuhan membenci perceraian dan kita setuju itu ya, untuk firman Tuhan. Tapi Tuhan juga membenci kekerasan. Dan kita juga punya hukum di mana kita perlu protek orang yang mengalami kekerasan ini. Nah, makanya itu yang biasa kita sarankan. Sambil kita bantu, lalu ke suami mau dibantu ada. Apakah ada suami yang mau dibantu? Misalnya udah terlibat di hal-hal yang kayak tadi gitu ya. Ternyata dia mau dibantu. Apakah ada itu? Atau anggapannya adalah om saya itu udah bisa dibantu? Selalu ada ya pengharapan dalam Tuhan. Saya ada satu suami yang sudah mau gugat cerai istrinya karena dia merasa buat apa saya
hingga sampai selesai kita tiap hari mengingatkan satu sama lain. Dan kebetulan itu sudah ada wanita lain, kota lain. Ya, tetapi itulah yang penting. Ya, ketika dia juga open untuk dibantu, walaupun dia sendiri tidak tahu apakah kedepannya akan bisa berubah hubungannya dengan istri dia. Waktu dia memberikan dia dibantu, ternyata dia berubah, dia bisa mengambil keputusan dan kita juga melihat bahwa wow, itu Tuhan banget dia bisa pindah tangan itu, bisa kembali ke istrinya, bisa kembali ke hubungan istrinya, bahkan menjadi bapak yang baik. Jadi kita melihat banyak sekali cerita-cerita kejadian-kejadian seperti itu. Apakah ada contoh di mana orang tuh yang udah sampai bercerai, habis ternyata bisa berikan? Ada banget ya. Nah tadi ya kalau kasus KDRT itu memang kasus itu yang kita pandangin suami benar, nah itu yang susah ya. Tapi ada yang suami dibantu, mau dibantu dan mereka ketika dua-dua dibantu, kita tahu juga penyebab ketika KDRT itu terjadi. Ya. Jadi sebenarnya ada dua pihak yang bisa dua-dua yang kalau berubah, akhirnya nggak terjadi kan. Makanya akhirnya mereka punya hari ini pernikahan yang berbeda. Ya, tapi ada kasus yang kita hadapi tadi yang saya lihat, yaitu udah kasus secara psikologi ya. Suaminya mengalami mental problem juga gitu ya. Makanya karena dia mau membantu, itu juga sulit. Tadi pertanyaannya, ada kasus yang memang udah bercerai, balik lagi ada. Kita punya kasus yang kita anggap itu miracle. Ya. Karena cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Karena waktu kita mulai, ketika istri datang, istrinya bahkan kasih tahu saya waktu-waktu, pokoknya aku nggak mau balik ya. Jangan kasih aku engkauris aku untuk supaya balik ke suami, dia nggak mau. Ya, jadi waktu aku bantu, nggak fokusnya itu. Tapi fokus bantu dia dekat sama Tuhan, mengerti tentang bagaimana pengampunan, ya, punya kembali lihat pengharapan dalam Tuhan. Tiba-tiba hati dia berubah, dia bilang dia mau mencoba lagi. Dan kata suaminya juga membantu juga, akhirnya mereka berdua pernikahan yang membantu dan menikah lagi di dalam Tuhan. Nah, dari tadi jauh sama Budi ada menyinggung beberapa tak konseling lah itu yang mungkin kalau misalnya teman-teman yang dalam gereja paham gitu apa arti konseling. Cuman mungkin banyak yang ada mispersepsi juga nih, dipikir oh ada jasa konseling tuh kayak gitu. Gereja apa tuh Budi Cirong gitu kan, lo WhatsApp kemana ada VT Budi Cirong kan, oh di rumahnya ada roasting langsung gitu di rumahnya. Nah boleh ini nggak share ke teman-teman yang belum paham apa itu maksudnya konseling, lalu ya maksudnya kayak apa? Ya, karena sebagai suami istri kita sering ya nggak nyambung, nggak bisa ketemu gitu. Namun itu membuat akhirnya banyak masalah perselisihan terjadi. Kita mau sering tuh membantu kalian itu bisa ketemu titik temu, ya membantu kalian juga kembali bisa dapatkan kekuatan untuk bisa fight untuk pernikahannya bisa dipulihkan kembali. Nah, kenapa kita melakukan ini? Bukan kita tidak di sini tadi ada biayanya atau apa enggak. Kita merasa kita berdua pun dibantu banyak. Ya kita awal pernikahan kita di konseling baikkan, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit dalam pernikahan kita dan kita bisa menikmati pernikahan kita. Hari ini kita lakukan karena kita mau pay forward. Ya kita mau bantu orang supaya nanti pernikahan kalian berubah pun kalian bisa bantu yang lain-lain. Dengan demikian kita bisa memberikan impact lebih kepada banyak orang, membantu menyelamatkan bangsa. Ini konseling maksudnya konseling komunitas gitu ya? Ya, Atau ya jadi bukan maksudnya ada PT klinik Cirong Budi gitu. Soalnya mungkin anggapan orang gitu kalau misalnya konseling gitu maksudnya. Betul. Ini yang kita mau mungkin luruskan ya, bukan konseling sama kita aja. Ya, karena kita ini pun kelompok hasil konseling orang yang mau berbagi waktu, berbagi prinsip yang mereka lakukan dan akhirnya berhasil, itu yang mereka kasih ke kita, ilmunya itu, ya, dan itu yang membantu kita akhirnya kali ini bisa menikmati pernikahan kita. Nah, di komunitas kita ini juga ada orang-orang ya, makanya kita semangat ya, biar Leo nama istri juga berubah dan dia semangat, dia bilang, aku mau belajar supaya bisa bantu yang lain juga nih. Ya. Walaupun levelnya masih terlalu belum pede kan, makanya mendingan jadi yang nanya aja. Tapi banyak ya hasilnya karena mereka ngalamin dan mereka betul-betul bisa melihat bagaimana Tuhan membakar dan mereka mau bantu yang lain juga. Ya. Nah itulah yang dibutuhkan sebagai komunitas seperti itu ya, prinsip
dan nilai yang sama dan kita bisa saling membantu. Produknya. Produknya dan apa ya yang buat aku inspired adalah komunitas Sobat Cium itu apa ya? Enggak, nanti ganti. Enggak, intinya adalah kalau misalnya buatku sulit untuk mencari komunitas yang sincere, yang benar-benar membantu gara-gara emang beneran membantu. Dan aku rasa aku menemukan di komunitas ini gitu deh. Terutama kalau misalnya dulu paling sering gangguin rumah mereka soalnya. Dan rumahnya kan paling banyak masalah ya kan. Ini 2017 sampai berapa tadi? 2016 sampai 18 19 gitu. Maka pembelajarannya udah banyak ya. Iya. Kan belum lulus, Iya. masih panjang. Real pertama kali jadi kayak begini, wah kita ikut happy banget. Ya mungkin final pertanyaan kali dari aku, mungkin kasih kesimpulan pesan-pesan buat teman-teman yang baru married atau bahkan udah married supaya mereka bisa ada foundation yang kuat itu gimana? Mungkin dari Chelsea dulu deh. Kalau buat saya mungkin karena kita udah ngomong itu saya tadi juga ya, aku foundation report dan teman-teman, tapi juga saya mau encourage kita semua di sini untuk enggak takut terbuka, untuk enggak takut minta bantuan. Ya, kalau kita mengalami kebingungan dalam ilmu wanita. Karena dengan kita terbuka, kita bisa dibantu, kita bisa betul, kita ada harapan untuk bisa membantu. Kalau kan kita kan stuck di tempat. Ya, jadi saya mau encourage kita, mau kita udah married lama, kita masih married, atau kita baru akan married, ya jangan takut untuk kita bisa terlibat di meetingnya. Ya untuk aku kayaknya ini ya, karena tadi statistik menyatakan tingkat keceraian begitu tinggi ya, jadi kadang-kadang kita pun jadi percaya mitos itu. Oh bahwa memang normal ya untuk orang bercerai karena semakin banyak. Nah jangan terima itu. Karena rancangan Tuhan tidak untuk kita bercerai, tapi untuk kita belajar membangun dengan baik sehingga kita bisa menemukan kita. Bukan cuma tetap nikah, tapi bentuk menikmati dan jadi inspirasi buat banyak. Di zaman sekarang sulit menemukan itu, makanya kita perlu betul-betul bangun dengan benar sehingga kita jadi contoh buat lingkungan. Nah, yang kedua, aku merasa bahwa seperti tadi bilang ya, jangan malu untuk cerita, karena itu sebenarnya pembelajaran ya. Kita sendiri pun dia punya banyak kesalahan, tapi dibantu orang, makanya hari ini kita bisa menang. Jadi cari komunitas yang betul-betul bisa bantu dan terbuka dan apa adanya, sehingga itu kayak ke dokter ya. Kalau orang ke dokter nggak kasih tahu sakitnya gejalanya apa, dokternya kasih salah obat. Yeah. Semakin kita berani terbuka, kita dapat obat yang tetap bisa membantu kita teman. Jadi Budi Jiwang semoga bisa membantu banyak teman-teman di sini. Thank you guys. Semoga itu ya, tolong tagihin ya supaya masuk overpost ya, Budi ya. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa, satu orang nggak bisa, mungkin kalau misalnya 100 orang, ini Budi gitu. Jadi ntar terpaksa. Thank you Budi. Levelnya kan langsung menteri. Itu jaga hati saya, jangan. Thank you Budi Jiwang. Thank you, Leon. Thank you for coming.